Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallahi. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahi. Majreha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina as-safar wa twi anna bu'da. Allahumma antal khalifatu fil mali wad dini wal ahli wal walad. Allahumma inna na'udzubika min wa'thalis safar wa ka'abatil manzar fil mali wal ahli wal walad. Habisnya sampai ke tempat tujuan. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Sampai tempat tujuan ya. Kemudian kita berihram niat umrah. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai ke hotel, kemudian pergi ke haram. Nah, doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu aw irtamaruhu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Kemudian memulai tawaf ya, dari mana? Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Dilanjutkan doa terserah Bapak Ibu ya. Kemudian antara Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tuntas putaran ke-7, kemudian menuju maqam Ibrahim. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Nah, kemudian dari salat dan berdoa, lalu ke mas'ah, sebelumnya minum air zamzam. Doa minum air zamzam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum sebentar lalu menuju mas'ah. Kemudian naik ke puncak sofa, kita baca abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu inna sofa wal marwata min sya'airillah. Lalu menghadap Ka'bah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, lalu memulai sa'i ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Lanjutkan doa bebas antara pilar hijau Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Subhanallah lagi. Lanjutkan doa naik bukit Marwah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Terus terulang-ulang seperti itu 7 kali. Kemudian tahallul doa ketika menggunting rambut. Allahumma ij'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Beres ya. Lalu tinggal pelaksanaan ibadah hajinya. Sekarang niat ihram haji. Labbaik Allahumma hajjan. Sepanjang jalan talbiyah lagi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa menuju Arafah. Allahumma ilaika tawajjahtu wa alaika tawakkaltu faj'al haji mabruran wa dhanbi maghfuran wa sa'i mashkuran
talbiyah sampai di Arafah. Doa ketika sampai di Arafah. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu wa alaika tawakkaltu waj'alni mimman tubahi bihil yawma malaikatak innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian dari Arafah bergerak menuju Muzdalifah ya. Sampai di Muzdalifah, doa ketika sampai di Muzdalifah, Allahumma inna hadhihi Muzdalifah jumi'at fiha alsinatun mukhtalifah tas'aluka hawaija mutanawwi'ah faj'alni mimman da'aka fastajabta lahu wa tawakkala 'alaika fakafaitahu ya arhamar rahimin. Di Muzdalifah kemudian bergerak ke Mina. Doa ketika sampai Mina, Allahumma hadza Mina famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Kemudian melakukan jumroh ketika melempar bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin. Kembali lagi kemudian ta'alur awal doa gunting rambut sama seperti tadi, doa ketika doa sama tadi sahih pun sama ya. Doa sudah kan? Para rendeknya insyaallah. Pendek bersapa. Ini namanya santarari. Seragam. Nurutan. Kalau di Muzdalifah itu berapa lama? Sebentar, Pak. Tergantung dijemputnya nanti Pak jadwal kita. Kalau kita pengalaman dulu paling sekitar pernah saya udah 2 kali 5 jam ya. Terkadang ada hanya 1 jam. Enggak. Terkadang mungkin nggak turun. Dan kemarin pengalaman Pak Imam nggak turun gitu ya. Karena posisi minanya ya tergantung jemputan bisnya ya. Bisa 5 jam, bisa hanya 1 jam, bisa 2 jam ya. Makanya kita harus senantiasa siap. Nanti diinformasikan melalui petugas kloter ya. Kita mah ikuti saja bagaimana petugas kloter nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk materi baru, masuk materi terakhir nih ya hari ini. Insya Allah Bapak Ibu hari ini kita manasik terakhir. Ketemu lagi nanti setelah Ramadan ya, di Syawal nanti bareng dengan yang periode pertama. Nah materi hari ini insya Allah kita mengenai visualisasi perjalanan ibadah haji ya. Jadi kita Bapak Ibu mesti tahu ya seperti apa proses perjalanan kita mulai dari Bandung ya ke embarkasi sampai kembali lagi gitu kan ya. Prosesnya seperti apa dan apa saja yang mesti kita lakukan di masing-masing lokasi itu ya, di masing-masing perjalanan. Bapak Ibu, sebelum kita harus tahu meskipun secara ini Bapak Ibu sudah tahu ya terkait alur keberangkatan jamaah haji kita di Indonesia terbagi menjadi 2 gelombang. Pertanyaannya kenapa sih di 2 gelombang kan? Kira-kira kenapa di 2 gelombang kan? Ya karena kesibukan di bandara
baik di bandara keberangkatan maupun di bandara kedatangan. Ya. Ketika bisa digelombangkan, semua menuju ke Madinah, semua menuju ke Jeddah. Ya. Itu nggak kebayang bagaimana daya tampung di bandara kedatangan. Sebab tidak hanya kita saja, dari negara-negara yang lain, makanya perlu diatur, ya, sehingga untuk memecah penumpukan pesawat kedatangan jamaah, maka dipecah menjadi dua, gitu kan. Maka gelombang pertama Bapak Ibu yang dari Bandung ini menuju ke embarkasi. Kemarin info kita embarkasinya Walmalang, apakah Bekasi atau Indramayu, ya. Nah, kita tidak jadi masalah mana saja, yang penting kita kewadahan di embarkasi, ya. Jadi di embarkasi, ya. Setelah dari embarkasi kita menuju Bandara Kertajati. Itu kan info kemarin untuk Jawa Barat. Insya Allah semua keberangkatan dari Bandara Kertajati dari Majalengka, meskipun embarkasinya di Bekasi, ya, gitu. Itu di Quran atau mungkin sudah ditetapkan oleh pihak Kanwil, gitu ya, bahwa untuk kabupaten kota ini embarkasinya di Bekasi, yang ini ke Indramayu. Nah, keberangkatan tetap dari Kertajati meskipun yang di Bekasi. Info demikian, ya, dari Kertajati. Sekarang sudah diaktifkan, ya. Insya Allah sudah memadai. Nah, kemudian untuk gelombang pertama ini dari Bandara Kertajati kita diangkut menuju ke Bandara Amma yang di Madinah. Nah, dari bandara menuju Madinah. Kemudian Mekah, dari Mekah ke Bandara KA Jeddah. Lalu KJT lagi, embarkasi Bandung. Ya, pulang ke Bandung sudah tiba. Itu gelombang satu. Bedanya kalau gelombang dua dari Bandung embarkasi sama, hanya dari Bandara Kertajati menuju KA King Abdul Aziz itu di Jeddah. Kemudian dari sini angkut ke Mekah. Dari Mekah beres prosesi ibadah haji, ya, jadwal menuju Madinah. Kemudian di Bandara Ahmad, sehingga kepulangan dari Madinah kalau gelombang dua menuju KJT embarkasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di masing-masing gelombang ada kelebihan, ada kekurangan, kan, ya? Bukan kekurangan, ya. Kelebihannya di gelombang pertama diantaranya di masalah mikot, karena kita hajinya haji tamatu, umroh dulu. Nah, kita kan harus menentukan mikot. Nah, kalau Madinah enak mikotnya di Bir Ali saja, ya, di Dzulhulaifah. Semua sepakat yang berangkat dari Madinah maka mikotnya di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Nah, sehingga persiapannya kita matang di Madinah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah dapat baju seragam. Nah, nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Aceh, ya. Nah, kalau gelombang satu dari Bandung sampai ke Madinah ini menggunakan pakaian seragam batik nasional, ya, batik nasional. Sementara khususnya untuk bapak-bapak, ya, kain ihram nanti disimpannya di koper besar, dibagasikan, ya. Itu bedanya, gitu kan, ya. Sehingga kita seperti biasa saya enak punya perjalanan gitu kan, ya. Nah, itu kelebihannya. Nah, cuman ada sedikit kekurangannya. Masalahnya apa? Jamaah rata-rata di sini karena tenaga masih kuat baru datang, kan. Pas datang ke Madinah keadaannya enak. Biasanya sini porsi, ya. Lagian di hotel manapun, di pasar banyak barangnya. Iya, tantangan ibu-ibu. Nah, matanya sudah ke tempat belanja, gitu. Semua diputar, ya. Semua diputar. Padahal di sini cuma berapa hari? 8 hari. Di sini cuma berapa? 8 hari. Ya, dengan keberangkatan itu 9 hari, ya, di Madinah 8 hari. Ketika berangkat ke Mekah, padahal di Mekah berapa lama?
kita 38 dikurangi 8, 30 sekitar 28 hari di Mekah, ya, ngangkleng di Mekah itu 30. Punten, makanya habis videonya tuh, kok harus pindah di mana harus pindah? Kayak di Mekah balanya muda, 28 hari Bapak Ibu, nah ini gelombang pertama terus tenaga sudah mulai, karena apalagi kalau misalkan di kloter-kloter awal ya, ini kan masih lama ke proses hajinya. Kadang jamaah itu sulit dikondisikan karena mungkin di sini kata di Mekah terus aktivitas umroh sunat, tawaf sunat, sehingga rata-rata banyak yang bermasalah ketika pas proses pelaksanaan ibadah hajinya tenaganya sudah banyak terkuras. Ya, nah Bapak Ibu, maka tipsnya kalau kita masuk gelombang 1, kita lihat kita kloter berapa, gitu kan ya. Nah, kalau kloter awal kehadirannya masih lama, gitu kan. Jadi di Mekah juga. Nah, ini jangan terlalu diporsir. Minimal 2 minggu atau seminggu sebelum proses haji, stop dulu, jangan terlalu diporsir. Ya, ininya. Nah, tapi kalau misalkan gelombang 2, nah itulah ya permasalahan di gelombang 1. Kemudian buat Bu terkait cuaca, Madinah dengan Mekah lebih ekstrim Madinah. Kalau panas lebih panas Madinah. Kalau dingin lebih dingin Madinah. Itu masalah. Nah, kan sebelumnya pengalaman 2000 itu yang saya rasakan yang paling tinggi itu 2015 ya. Sampai 52 derajat panas. Waktu itu kan banyak yang gelombang 1 di Madinah, banyak yang terkapar panas yang minta ampun ya. Bahkan itulah maka kita kemanapun ya bepergian jangan sampai lepas dengan yang namanya alas kaki ya. Kalau panasnya derajatnya seperti itu, pertimbangkan juga bahan alas kaki kita. Jangan pakai sandal jepit. Sandal jepit makan dari kayak kerja itu merengkel. Ya, betul. Saya alami. Sandal jepit kalau cuaca suhunya tinggi, ya, di 50 sekian itu mana rengkel. Ya, yang namanya sandal jepit mah. Pokoknya terbuat dari karet-karet ya. Kalau bawahnya karet, meskipun sandal kulit misalkan, tapi bawahnya karet itu bermasalah. Ya, bisa meleleh, panas luar biasa. Nah itu, sehingga kalau sandal jepit itu diguna gitu ya. Nah, seperti itu. Di Madinah itu lebih ekstrim. Jadi kalau panas kalau dingin. Ya terserah, enggak cuma bahannya dipertimbangkan. Tapi misalnya kalau nanti kita di sekitar Mei, Juni, Juli memang panas ya. Memang panas. Boleh kalau sendal ya. Ya, karena itu mah aksesorisnya. Nah, ini Madinah itu lebih ekstrim bukan dari Mekah. Itu harus dipahami. Nah, kemudian kalau masalahnya seperti itu gelombang 1. Kalau gelombang 2 ada sedikit, bukan masalah sebelumnya, agak sedikit ribetnya. Kita pakai seragam hanya sampai embarkasi. Ini yang terasa oleh bapak-bapak. Sebetulnya ibu-ibu mah aman, mau pakai seragam juga, karena nggak ada umroh mah begitu ya. Ibu-ibu yang penting tertutup aurat. Nah, kalau bapak-bapak harus paham juga kalau masuk gelombang 2, pisahkan yang namanya kain ihram, jangan di tas besar, jangan di koper yang besar, tapi di koper tentengan, ya, yang kecil ya, tas kecil nanti koper tenteng dipisahkan. Nah, sebab apa dari sini di embarkasi dia pakai seragam, ya. Nah, nanti di embarkasi ini karena ya, kita perjalanan dari sini ke Jeddah, ya, mikotnya ini ada dua pendapat. Kalau gelombang 2, satu, ada yang ketika masih di pesawat, ya, di Kornul Manazil, ya, atau mau ada yang pendapat yang kedua, yaitu ketika sampai di Jeddah, itu keputusan MUI, ya, dan Majelis Fatwa di Arab Saudi.
jeda bisa juga dipakai untuk mikot, gitu ya. Nah, sementara ini menimbulkan masalah memang, gitu ya. Pendapat, makanya kenapa ulama itu udah jeda juga bisa, gitu kan? Hasil kesepakatan para ulama. Coba kalau nanti pertimbangannya, apakah benar pesawat benar lewat fenomena Malaysia, gitu kan? Kalaupun lewat, perjalanan pesawat seperti apa? Ya, Bandung, ketika pesawat di atas kan cuma berapa menit palingnya melewati Bandung? Berapa detik? Bukan menit lagi. Baru kita labbaik Allahumma mungkin sudah lewat. Nah, itu pertimbangan kenapa ulama tadi jeda. Nah, itu makanya gitu ya, Bapak Ibu. Tapi nanti kita gimana kesepakatan dengan KPI gitu ya. Kita apakah kita di pesawat, nah, sudah 2 kali kita di pesawat gitu ya untuk ini. Tapi itu nanti ada jeda, memang ada pemberitahuan dari petugas kloter, siap-siap untuk Bapak Ibu, kita akan melaksanakan niat umroh sebentar lagi di apa-apa nanti petugasnya dikasih tahu. Nah, makanya ada pengurutan cirinya Bapak Ibu nanti setelah perjalanan kan mendapatkan konsumsi makannya di pesawat. Nah, makan kedua ya, jadi dari ketika kita take off 1 jam perjalanan di atas udara dapat makanan ya. Sananya paling kopi, makanan ringan gitu kan ya. Baru nanti 1 jam sebelum mendarat, nah, itu pun dikasih juga gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga terutama oleh bapak-bapak, perjalanan dari bandara ini ke Jeddah ini menggunakan ihram meskipun belum sempurna gitu kan ya. Nah, nanti kita seperti biasanya bawangan sudah ihram ya, ke atas bisa masih pakai jaket atau apa gitu. Atau masih pakai kaos, ihramnya sudah masih di ini ya, dibalutkan gitu. Nah, itu yang agak penting. Sebab kenapa? Kalau bapak-bapak ganti ihram di pesawat, kebayang satu pesawat ada 400 jamaah, taruhlah setengahnya bapak-bapak 200, berarti kebayang kalau semua seragam ganti ihramnya di pesawat ya, tidak terbayang gitu kan ya. Waktu kemudian tempatnya sempit gitu kan. Nah, itu jadi, makanya biasanya disiapkan dari embarkasi ya. Itu diantara sedikit permasalahannya. Nah, kesananya insyaallah nyaman ya, kesananya. Sebab kenapa? Yang pokok untuk gelombang 2 yang pokok sudah ya. Hajinya sudah, tinggal ke Madinah sudah tenang gitu. Tinggal melaksanakan ibadah dari Madinah. Sudah tidak ada yang pokoknya gitu. Sehingga di sini memang sudah tenaga sisa memang ya ke Madinah. Tapi lebih plong karena yang pokoknya sudah ibadah umroh, ibadah hajinya sudah gitu kan. Jadi di Madinah lebih lama. Cuma 8 hari sama. Di Madinah tidak lama, cuma 8 hari. Baik yang gelombang 1 maupun gelombang 2, 8 hari. Nah, setelah itu baru pulang. Nah, itu ya kelebihan dan kekurangannya ya, di masing-masing. Tapi kita terima saja bagaimana hasil Quran dari panitia. Apakah kita nanti masuk gelombang 1 atau gelombang 2? Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu di Pusda ini kita ada acara pelepasan dulu, ya, ada acara pelepasan. Nah, di sini fungsinya adalah pengecekan Bapak Ibu, ya, terkait administrasi yang mesti disiapkan, kan ya, sebab ke asrama haji itu membawa STMA, surat perintah masuk asrama, gitu, nanti dibagikan di sini kan. Nah, kemudian mengecek BPIH, gitu kan, nanti dicek lagi soalnya di sana terkait juga administrasi kesehatan. Ya. Nah, kalau tidak ada pengecekan ini, pengalaman 2000
kalau nggak salah ya 2016 kalau nggak salah. Nah untung ada pengecekan begitu, si bapak tidak ngeh gitu ya. Nah, pas saya bapak sudah lengkap ininya, administrasi kesehatannya begini pak, dicek meningitis belum, padahal itu mau berangkat, pas di sini mau berangkat, meningitis itu puas, tapi wah gimana ini, waktu itu pelepasan di sini jam setelah sholat subuh, untung ngontak ke DKK, untungnya masih ada DKK minggu. Akhirnya jamaah yang mau berangkat keluar, kasih si bapak banyak terakhir diantarin sama petugas kesehatan. Nah itu untuk mengecek kesehatan sih. Makanya nanti bapak ibu, kebetulan si bapak ibu anak-anaknya pada jauh dari Jakarta, di mana di sini hanya si bapak saja. Nah, mungkin kurang diperhatikan, gitu ya, tidak kurang diingatkan. Nah seperti itu. Itu untuk mengecek seperti itu. Nah, kemudian bapak ibu nanti di pelepasan oleh Kusitani. Nah, kemudian ada prosesi penyematan syarat ya. Kemudian doa bersama dan berangkat menuju embarkasi asrama. Nah, kemudian ketika di asrama, bapak ibu, nah ini membawa ke SMA surat panggilan masuk asrama. Kemudian foto cadangan harus disiapkan juga 5 atau 10 lah. Disiapkan bisi, nanti ada di sana yang namanya manusia gitu ya. Sudah ada petugas dulu Pak Manendra atau gimana, nanti diminta. Nah kemudian bukti setoran PPIH, ini harus disiapkan juga yang asli guys. Kemudian pemeriksaan barang bagasi. Nah kalau ini dulu koper berat maksimal 30 ya, 30 maksimal dari sini ya. Atau kalau kemarin kalau nggak salah di 25-an kalau dari sini ya. Sebab nanti dari sana pasti bertambah ya, makin berat. Kemudian pemeriksaan kesehatan ulang ya, diperiksa lagi kesehatan ulang. Bapak ibu kan kesehatan sudah ya, nah itu kan waktu lama, nanti di sana dicek lagi kesehatan, bisa ada yang bermasalah. Kemudian nanti bapak ibu setelah dari semua ini akan dibagi juga mendapatkan gelang identitasnya. Identitas gelang itu ada yang silver, di silvernya itu ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Ya, artinya apa? Kalau kuning hati-hati berarti ya, dalam hal kesehatan. Kalau yang merah berarti sudah isti gitu ya. Itu jangan jadi daun kita ya, santai saja. Apa maksud petugas ngasih warna seperti itu? Itu supaya menjadi perhatian dari petugas kesehatan kota nanti. Ya, mudah ngeceknya. Nah, nanti petugas kota kan kali, oh si bapak ini, oh ibu ini merah, tapi harus diperhatikan, gitu kan? Jadi jangan jadi stres malah ya. Itu biasa itu akan mendapatkan perhatian lebih dari dokter kesehatan kota, ya, tim kesehatan kota. Nah, pemeriksaan kesehatan termasuk ibu-ibu yang usia subur, ya nanti dicek lagi, bisa hamil, gitu ya. Kan kesehatannya sudah dicek nih, terlalu lama nih, gitu kan. Nah makanya dicek lagi kesehatan. Kemudian bapak ibu nanti akan dibagi nomor kamar dan kartu konsumsi, ya, masuk ke kamar. Nah bapak ibu jangan dibayangkan ketika di embarkasi itu kita sekamar itu akan orang-orang Pusdaing saja, karena kita dalam satu kloter dengan KPH lain, atau bisa saja mungkin dengan KPH dari kabupaten atau kota yang lain. Ya, nanti bisa digabung satu kamar teh. Kita masih sudah nggak bayar kita, saya bilang sama si langsung tiba-tiba tidak, gitu kan ya. Bahkan dengan beda kabupaten, gitu kan ya. Lo ngomongnya gimana ya tak, senang, macam-macam. Kira-kira datang, cerita dia, karek jual dia, macam-macam. Nah itu di kotanya macam-macam di Sunda logat. Nah, jadi jangan juga kaget, santai saja. Ya. Kemudian bagi
jamaah yang risik tadi itu biasanya apalagi udah sepuh gitu ya, biasanya dipisahkan sama. Jangan berpikir lalu kita misalkan bapak, ibu atau yang sudah sepuh, apalagi yang misalkan bermasalah harus pakai kursi roda, karena orang kecil, ini bisa berjamaah mulai. Enggak, atau ya jangan. Biasanya ditempatkan di lantai 1 ya. Untuk apa? Untuk memudahkan sekali lagi, untuk memudahkan petugas ya ketika ada apa-apa. Termasuk juga nanti ketika mau berangkat ke bandara dari embarkasi. Jadi jangan pikir macam-macam lagi. Santai saja ya. Jadi terima kasih masing merupakan nanti manfaatnya kartu pos ini ditukarkan ketika di sana. Kemudian biasa begitu. Ini sebenarnya tidak ada praktek manasik, tidak. Paling kita mengkondisikan terkait bagaimana nanti kalau misalkan kita gelombang 2, biasanya kita mengkoordinasikan nanti dengan kawan-kawan dan semua jemaah terkait berikrom ya, pakaian ikrom terus bagaimana dan sebagainya ya. Kemudian bapak ibu nanti menerima paspor. Nah paspor ibu bapak itu nanti diterima di sana ya, dibagikannya di sana. Jadi paspor sekarang sudah kemenang kan ya. Nah, nanti bapak ibu akan menerima paspor lagi, ketemu lagi di embarkasi. Kemudian boarding pass, akan mendapatkan boarding pass, register, tiket, gelar identitas. Nah, termasuk juga menerima uang living, kos dan APD ya, alat pelindung diri. Nah, nanti misalkan ada dapat masker atau apalah gitu ya dari kesehatan. Kalau dulu dibagi Tupperware ya, Tupperware yang wadah minum gitu ya. Nah, untuk persiapan itu termasuk semprotan untuk muka ya. Nah, APD juga dikasih. Nah, kemudian inilah persiapan PPN IROM untuk gelombang 2 untuk bapak-bapak. Itu yang dilakukan ketika di embarkasi. Mana? Seberapa lama di embarkasi? Nah, ini biasanya kita semalam ya. Tapi nanti tergantung jadwal ya. Ada yang memang kalau jadwalnya bagus mah gitu ya. Misalkan berangkat dari sini pagi gitu kan ya. Itu biasanya subuh berangkat. Artinya bisa kita istirahat. Ketika saya 2018 dari sininya sore sehingga sampai embarkasi kurang lebih sekitar jam 10. Beres-beres masalah ini tuh kan lama ya, Oripa dan sebagainya tuh makan waktu, sehingga beres-beres jam 1 malam baru beres, baru bisa masuk kamar ya. Sementara keberangkatan harus jam 6:30, 6:30 lagi. Emang gimana? Bapak Ibu nanti kayak gitu Bu, nyampe ke sananya sekitar jam 1-an, beres-beres subuh. Ini tuh kan gak tidur ada soal subuh, mau tidur kan tanggung ya siang mah, pagi harus sebab ada jatah makan. Siang itu jarang yang bisa tidur, sebab berangkat lagi nanti jam 4 sore. Nah ini akhirnya kita nggak bisa tidur sebelum jam siangnya. Posisi bisa tidurnya di siang lagi itu jarang ya, nah tuh ya sudah agak parah rambutnya dengan malu ya. Nah, sudah kepikiran gimana berangkat dan sebagainya, akhirnya nggak bisa tidur memang. Apalagi petugas gitu kan, itu nggak bisa tidur karena ada panggilan apa gitu. Nah kalau enak mah dari sini pagi misalkan ya, nanti berangkat lagi misalkan ke bandaranya subuh, nah itu bisa tidur enak gitu kan. Nah jadi sehari semalam sebenarnya Pak ya, 24 jam gitu. Tadi terkait masalah lama di embarkasi. Nah itu saya sharing dengan yang kemarin berangkat itu terkait dengan koper. Ya. Nah, koper ini salah satu yang mendukung lama tidaknya dalam pemeriksaan. Nah ini untuk berat 30 gram itu untuk 2 koper atau yang koper besar
Yang koper besar, yang ke bagasinya. Kalau koper kecilnya 8 kilo. Iyalah sekitar situan, pokoknya cukup untuk ke kabin aja. Jadi usahakan dari rumah sudah ditimbang ya sampai lebih kalau lebih. Nanti di sini juga dicek lagi ya, boleh tambahan nanti dicek lagi. Kalau kelebihan berat, nanti dipanggil bapak ibu kira-kira mana yang nggak bakalan dibawa? Gitu. Coba yang keberatan di sini, terlalu berat. Nah di sini juga dicek lagi di KBIH ya. Satu lagi sih juga koper harus dibungkus dari ini ya, dikasih. Ya nanti ada kalau kita ada ya nanti sudah dikasih bungkusnya gitu ya. Dari sini. Dari KBIH. forum biasanya dari forum KBIH. Forum KBIH dari Kemenang. Ada ya. Pak Ustadz, kalau untuk foto itu berapa ukurannya? Foto yang mana? Foto yang harus buat kenangan atau Oh. yang dibawa? Nah, siap saya yang 4x6 sama 3x6. 3x4. 3x4 sama 4x6. Nah, misalkan gak usah banyak 5x5 atau mau 10 enggak. Ini mah siap saya saja. Bisa ada apa-apa di sana. Ya, kadang terpakai, kadang tidak. Termasuk untuk di koper itu Pak. Nah, kalau di koper biasanya memang ada untuk ini kan ya, foto dipasang. Maka misalkan untuk yang 3R, ukuran 3R ya, untuk di koper mana? Ya. Di koper pakai yang 3R biar jelas. Kalau 4x6 terlalu kecil ya. Yang 3R saja. Ya, biar jelas gitu. Kenapa? Emang enggak, koper dua-duanya biar enggak ini ya. Nah kemudian nanti juga kita pakai identitas khusus ya. Selain dari sana pakai bungkus atau pakai keranjang ya. Nah nanti biasanya kita pakai identitas juga. Nanti diserahkan ke masing-masing regu ya biar mudah. Ya. Meskipun dari Kemenang sudah ditentukan rombongan 1 pakai pita warna coklat misalnya, 2 merah, 3 biru, hijau dan sebagainya. Jadi supaya tahu rombongan kita ini. Jadi kalau ada yang hijau berarti rombongan 3 gitu untuk mencegah. Sudah diberikan. Nanti ada informasi mungkin ketika sudah mendekati tingkat 3. Nah selanjutnya airport, nah kami masih Cengkareng. Jamaah langsung diantar menuju ruang tunggu. Karung dan karung diberikan pengarahan kondisi di jeda. Jamaah naik pesawat mengatur posisi duduk. Ya. Nah sekali lagi, ketika naik pesawat jangan lalu rebutan dulu kursi. Ya, biarkan saja dulu. Terima apa ada dulu sesuai tiket ya. Bisa saja suami istri bisa. Iya, KJT. Ya, KJT. Salah. Pas yang kemarin ketika naik di pesawat jangan lalu rebutan. Saya dengan ini atau bapak dengan suami, ibu dengan suami, ibu bapak dengan istri, jangan dulu. Terima apa aja dulu sesuai dengan tiket yang diterima. Ya. Nanti ngatur itunya setelah di atas sudah sejam perjalanan di atas, silih kicau pakai baju dulu. Oke, ya. Makanya si bebel itu di batur deh, nih ya tukeran. Nanti tukeran bisa ya kalau sudah di atas. Tapi jangan bareng berjamaah deh. Ayo bareng berjamaah. Wah, itu santai satu-satu ya. Kalau mau tukeran. Kalau sudah begini juga nyaman, nggak apa-apa. Ya. Nah biasanya begini yang membuat lama penerbangan begini. Si jamaah bisa diatur. Baru masuk sudah. Oh, kadang aplikasi ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu ketika di pesawat apa yang Bapak Ibu lakukan ya? Misalnya nanti Bapak Ibu mendapatkan konsumsi, nah manfaatkan di sela-sela perjalanan ini untuk menghafal doa-doa gitu kan ya dan sebagainya, mengingat doa-doa sambil bertalbiyah. Nah, membaca note keberangkatan, istirahat agar badan fit, setelah mendengarkan penjelasan informasi dari petugas porter, ya, menerima makanan dan minuman, melaksanakan salat sambil duduk, mengulang
ulang untuk membaca menghafalkan doa manasik. Nah, bagi gelombang kedua, mikot di pesawat 30 menit sebelum mendarat, siap-siap untuk berihram niat umroh, labbaik Allahumma umroh. Ya, itu dipesan. Jadi tonggung tekan karek wae dipesan. Kebanyakan doa gitu kan. Kemudian, nah, ini kedatangan, ini gelombang 2 ceritanya, kedatangan di gelombang di Jeddah. Nah, Bapak Ibu turun dari pesawat terminal haji dan umroh, kemudian proses imigrasi sebentar di bandara Jamaah diarahkan oleh petugas haji Indonesia untuk langsung menuju bis ya. Karena sekarang ada sistemnya fast track ya. Biasanya itu kalau dulu 2015 saya masih istirahat dulu lama gitu kan ya. Ada 2 jam istirahat. Nah sekarang enggak, layanannya fast track langsung dari bandara itu langsung menuju bis. Nah bagi jamaah yang belum tidak mengambil mikot ketika di atas pesawat, di sini lah ketika di bis ya oleh pembimbing nanti di sholatnya di bis, Pak. Kenapa? Ya sholatnya berarti di bis sholatnya. Tergantung waktu. Kalau mikot di bis berarti sholatnya di bis. Kenapa? Sholat sunatnya enggak. Sholat. Ya kalau kan mikot di bis berarti sholat sunatnya juga kan tulis sholat sunat kan? Oh Enggak. Itu hanya mikot mengucapkan niat saja. Ya, niat umroh. Nah, jadi kalau yang mikotnya di bandara, nah inilah ketika di bus sebelum berangkat, Bapak Ibu, sekarang kita mengucapin niat umroh bareng-bareng. Labbaik Allahumma umroh. Nah, ketika di bus ya. Ya. Kemudian langsung menuju bus. Bagi yang mikot di bandara, ucapan dalam bis berangkat menuju ke Mekah. Ya. Nah di Mekah tiba di tempat tujuan menempati pendopan yang telah disediakan, nah menerima kunci kamar. Nah ini pun sama, terima aja dulu gitu kan ya. Dari sini mungkin Bapak Ibu sudah saling silian ya, Asep lagi sama ibu ini, Bapak sama ini, akrabnya di sini dengan ini gitu ya. Nah, ketika pembagian kamar mah ya itu sesuai dengan manifest yang diterima oleh pihak panitia di sana. Artinya sesuai urutan saja. Gitu kan di sana. Biasanya per kamar kadang bisa 4 orang, gitu kan ya. Kadang ada yang 5. Itu kalau bisa, itu mah enak, kupatan sakamarnya. Saya mau 5, mendingan sama bakal yang bener, bayangna. Milikna. Ya, tapi kita milik ya Allah. Kudu sudah berencana sakamar ya. Nah, gitu kan. Nah, itu pun sama ketika itu asal ternyata bukan jangan dulu itu waktu itu kan kita belum yang pokoknya ya umroh dulu itu mah terima sih apa adanya gitu yang pembagian kamar. Maka kalau nanti di Mekah itu biasanya perempuan oh iya mungkin pada yang saya coba Pak saya lagi pesen ke kamar mohon ya. Jadi nanti kamarnya perempuan ibu-ibu, bapak-bapak, riwayatnya bapaknya, kisah itu lah. Saya kontak kalau rumah. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika menerima kunci kamar sekali lagi terima apa ada, gitu ya. Dengan siapapun kita sekamar. Nanti kalau misalkan mau berubah siapa dengan ini, nanti sudah beres ya, sudah beres umroh, sudah santai. Dengan izin yang sekamar, bisa singgung kade aset sama itu kita pindah saja atau misalkan tim masukan ini gimana gitu kan, mana kita mesti kan nggak boleh artinya dengan izin dulu ngobrol dulu. Bu saya mau gini, oh iya saya juga kita bulan cocok gitu ya. Bisa ini saya ikut terus dia teman sapi ya. Jadi jangan dijadikan permasalahan ya. Nah kemudian setelah melaksanakan proses umroh, nah kan kita tinggal menunggu ibadah haji, gitu kan ya. Nah biasanya kita ada waktu senggang sekali ini tergantung kloter berapa kita, gitu kan. Kalau misalnya kloternya gelombang kedua, kloter awal sampai pertengahan, nah ini masih agak santai ke hajinya, gitu kan ya, tidak terlalu. Nah sehingga kita bisa melaksanakan haji ya sambil tur Mekah ya kemudian sebelum ke Arafah memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Nah ini
diperbanyak ibadah haram, tapi disesuaikan juga dengan kondisi fisik kita. Gitu kan? Apalagi sudah mendekati tanggal proses 8 Zulhijjah ini. Nah, nanti di Mekah para karung tanggal 7 biasanya dibawa oleh petugas kota dan panitia di sana untuk survei Armuna. Nah, survei ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, di mana tenda kita ketika di Arafah, di Cidian, itu harum. Ini tendanya. Nah, sehingga nanti ketika pemberangkatan kita tidak salah masuk ke tenda. Ya, ini tenda kita masuk sih, ya. Nah, kemudian diingat lagi ketika di Makkah ini, ya, bus sholawat ini proses Armuna itu di stop, ya. Kenapa semua bus konsentrasi untuk layanan Armuna, ya, Armuna. Sehingga di Mekah ini di hotel tempat menginap kita layanan bus sholawat itu sudah dihentikan, ya. Tidak ada manfaatnya selain itu, tujuannya agar si jamaah yang istirahat, ya, tidak memporsir tenaganya. Suka ada ya bosan cuma 2 kilo video tadi kamar lagi sana nyobian jalan alhamdulillah. Nah, ketika sudah mendekati banyak naik, ya, untuk menjaga yang pokoknya, jangan sampai ketika orang pokoknya ibadah haji di sini justru drop gitu kan. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah jamaah bersiap ke Arafah berpakaian ihram dan berniat haji. Jadi miqatnya itu di hotel masing-masing. Ya, ini contohnya ya. Ini dulu 2018 di Mahbatin. Walaupun dulu kemarin di sini ya di Mahbatin. Nah, kemudian melaksanakan umroh, tawaf yang seperti biasa, yang gambarannya. Salat di belakang makam Ibrahim. Sudah pakai alas sajadah Pak waktu sholat di makam Enggak Ibrahim. usah. Jadi harus bekal ya sajadah. Enggak usah. Enggak usah. Ada bersih kan? Enggak usah. Ya, enggak usah. Nanti kalau keseharian, kalau sudah biasa buka sehari-hari maka buka juga bisi pas kebagian yang tidak kebagian karpet dingin kan, nah, silakan kalau sehari-hari ya. Kalau sudah yang pokoknya, nah sani ya, sudah sani tahallul ya, nah ini tahallul ya, coba potong ya zaman dulu kita ya. Nah ini tertib umroh ya. 1 mandi ihram ya. Nanti mandi ihramnya kita embarkasi ya. Kalau belum membuat, jadi di embarkasi biasa mandi kita mandi ihram ya. Kasih tahu jadi mandi ihram. Jadi kalau belum membuat itu di hotel ya di Madinah. Mandi ihram, pakaian wajib, pakai ihram, berniat ihram. Kalau belum membuat di Bir Ali kan ya, di gelombang 1. Kemudian tawaf. Sholat belakang maghrib ini sunnah saja, hukumnya sahih rukun, tahallul rukun, itu tertibnya. Nah kemudian persiapan Armuna ya, tanggal 8 yang tadi kan kita beres melaksanakan umroh. Setelah beres umroh mangga kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain di kaya setelah itu. Sholat wajib, perbanyak sholat tawaf sunat, tapi sekali lagi sesuaikan dengan kondisi fisik kita ya. Kemudian ketika tanggal 8 persiapan proses Armuna, pada tanggal 8 Zulhijjah jemaah bersiap menuju ke Arafah, mandi ihram, menyiapkan barang bawaan sebelumnya, termasuk adalah merapihkan diri kita ya. Bapak kalau mau ngeguntingkan kumisna, cek krem beli gitu kan ya, kumis atau mau dikurung, termasuk juga ngurut ayam jago isinya, enggak silakan itu waktu seperti itu ya.
mandi ihram dan sebagainya, potong-potong kuku, ya. Sudah mandi maka pakai parfum, ya. Lalu itu parfum ketika tanggal 12, ketika tanggal 10 Bapak 2 jam seperti 8, 8, 10, 3 hari kotor semua. Oh enggak ya, 10 hari kan. Sebab ketika sedang ihram sudah boleh aja. Nah, kemudian setelah beres ini, nanti sesuai jadwal informasi dari petugas kloter, nanti ada informasi melalui karung ya. Kita insya Allah akan berangkat jam sekian ya. Maka biasanya 1 jam sebelum atau 2 jam sebelum sudah kumpul di lobi gitu ya. Nah ini sudah kumpul di lobi ya, sudah persiapan ya. Nah kumpul di lobi udah menuju Arafah, berangkat sesuai jadwal yang diinformasikan petugas kloter. Berangkatlah menuju Arafah melafalkan talbiyah. Tapi niatnya sudah di hotel ya sebelum berangkat. Bapak Ibu, mari kita niat labbaik Allahumma hajjan. Ingatkan bahwa mulai sekarang larangan ihram mulai berlaku lagi. Ya, maka sejak itulah tidak boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya, tidak boleh dilanggar. Itu Pak, bawaan untuk ke Arafah itu tasnya nah, ya. Ini jangan koper yang besar, tapi yang kecil. Atau Bapak misalkan kalau kemarin nanti sepakati saja ya dengan jamaah yang lain juga. Apakah kita mau bikin ransel? Sudah Pak Ustaz. Udah. Ada ransel kan? Udah. Ya, ransel. Nah, udah. Jadi si ransel nanti disimpan bisa jadi tas besar. Jadi ketika sana mau gunanya untuk ke Arafah ini, ke Munah ini ya. Barang bawanya secukupnya saja pakaiannya. Bapak-bapak kalau misalkan mau bawa ihram lagi, maka artinya ahli ihram yang dipakai, persiapan ihram yang satu lagi untuk ganti misalkan nanti ya. Atau yang dibawa setelah ini saja. Jadi bawa 3 lagi sama yang dipakai gitu kan ya. Kalau saya kira baju malah cukup 2 sekali Bapak. Ya, tidak usah banyak-banyak. Ya. Tidak usah banyak. Nah, kemudian beres ini ke Arafah ya. Nah, ibadah haji ini wukuf kan di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian di Mina melakukan jumroh ya. Ini gambaran. Nah, wukuf di Arafah. Sampai di Arafah menempati kemah yang telah disediakan. Malam istirahat persiapan waktu besok. Tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari wukuf sampai maghrib. Wukuf kegiatannya ketika wukuf itu ada wukuf salat zuhur dan asar di jamaah takdim dan qashar. Kemudian mendengarkan khutbah Arafah. Ya, dari situ ya perbanyak Quran, baca Quran, zikir dan sebagainya. Ya, insya Allah nanti pun dapat konsumsi makan. Ya, sebagai contohnya salah satunya seperti ini. Nah, kemudian siap-siap menuju Musdalifah. Nah, mabit di Musdalifah. Jadi gambaran seperti Musdalifah ya. Tiba di Musdalifah, betul berdoa dan mengambil 70 butir batu kerikil. Kalau sekarang sudah disediakan oleh petugas. Kemudian sekali lagi ini situasional, bisa turun, bisa pun tidak. Kalau saya 2 kali alhamdulillah bisa turun santai seperti begini ya. Kemudian nanti diinformasikan oleh petugas kloter posisinya kita di sini. Itu biasanya mendekati pintu, nanti pintu keluar itu dikasih nomor-nomor ya, termasuk masuk juga. Itu disesuaikan dengan nomor oktab kita ketika mulai dari Arafah. Misalkan kita di Arafahnya tendanya maktab 37 misalkan ya. Nanti masuk ke Musdalifah pun ke gerbang nomor 7 ya. Nanti keluar pun 37 keluar pun diarahkan ke pintu
bintang 1000. Pas mandi kita boleh bawa alas. Di sini boleh sebetulnya, boleh saja, nggak apa-apa. Kalau kita misalkan turun, ya nggak apa-apa, boleh, bisa. Ya. Tikar sekarang banyak di sana juga yang berapa real gitu ya. Nah kemudian naik bis menuju Mina setelah lewat tengah malam, sholat maghribnya bisa jamaah takhir ya. Nah ini tersikat lagi, ini sholat maghrib dan isyanya situasional. Ini biasanya kita lakukan juga di Arafah saja, karena dari Arafah ke Muzdalifahnya misalnya dijemputnya malam gitu kan ya, sudah biar santai di Arafah saja dilakukan. Kemudian di Mina, nah ini contoh tenda di Mina ya. Menempati tenda sesuai maktab masing-masing. Nah, ini ketika di Arafah maktab 37, di Mina pun 37 lagi gitu ya. Kemudian melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini gambarannya Bapak Ibu ketika menuju ke Jamarot. Kemudian beres menggunting rambut tahlul awal ya. Kita setelah beres jumrah Aqobah balik lagi ke tenda melaksanakan tahlul awal. Nah, kemudian menginap di Mina itu dari tanggal 10 sampai 12 Zulhijjah atau 13 Zulhijjah, ada yang sampai 13. Melontar jumlah pula Wusto Aqobah pada zuhur pada tanggal 11 dan 12, lalu meninggalkan Mina menuju Makkah. Nah ini masuk yang kategori nafar awal. Kalau nafar sani sampai tanggal 13 ya di Mina. Kegiatan sehari-harinya terus dipandu Pak? Iya. Nah, Kita di Bandung ya. Ya yang pokoknya kan itu di Mina itu ya. Untuk kegiatan lontar jumroh saja pokoknya itu. Setelah itu makan bebas, wajib sholat wajib berjamaah kita ya, kemudian zikir dan lain sebagainya ya. Nah ini taruh awal ya. Nah setelah itu kembali ke Mekah ya, dari Mina. Nah ini gambaran ini ketika dia di Mina nih mau menuju ke Mekah. Tanggal 12 ketika sudah dijemput dengan bus menuju Mekah ke penginapan lagi ya. Nah ini ya contoh. Melaksanakan rukun berikutnya yakni tawaf ifadah, sa'i dan tahallul sani. Jadi sisa rukunnya ada 3 lagi saja, yaitu tawaf ifadah, sa'i dan tahallul sani ya. Nah ini untuk pelaksanaan rukun yang ini, yang 3 lagi disesuaikan dengan kondisi jamaah dan ketersediaan bus sholawat ya, karena bus sholawat itu mulai tanggal 7 sampai tanggal 14 atau 15 baru muncul lagi misalnya bus sholawat. Sementara kita kembali ke hotel tanggal 12 misalnya belum ada kan bus sholawatnya. Artinya nanti kita untuk pelaksanaan tawafirnya setelah ada bus sholawat saja ya, biar tidak menguras tenaga kayaknya. Lagian kita kondisi masih capek ya untuk kegiatan Al-Munah. Nah kemudian mengingat masih tersebut baru ada tanggal 15 Zulhijjah. Nah ini sudah ini beres ya, santai kan, haji yang pokoknya sudah beres. Tinggal apa? Ya kegiatan saja, sholat wajib dan sebagainya, gitu kan ya. Karena yang pokok sudah beres. Nah nanti kita diselingi misalkan dengan tur atau misalkan mengunjungi ke Gua Hiro. Bapak Ibu misalkan mau naik ke Gua Hiro-nya ya, kita fasilitasi nanti ya. Biasanya berangkat dari hotel itu jam 2 malam ya. Karena kalau siang nggak kuat, panas. Jam 2 malam berangkat dari hotel. Itu Bu naik ke atas itu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah baru sampai ke puncaknya. Kita biasanya subuh di atas ya. Enak, jadi si pemandangan kan nampak jelas kelihatan ya dari atas Gua Hiro. Cuman perjalanannya kan begitu naik ya. Nah nanti disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing jam tersebut ya. Termasuk mungkin nanti kita mudah-mudahan bisa tur ke Thaif gitu ya. Kita rancang saja dari
Nah, Bapak Ibu, selain yang wajib, nanti kita programkan untuk kita memang seminggu 1 kali ada pertemuan kajian, ya. Untuk apa? Untuk tetap menjaga nilai-nilai rohani kita, ya. Untuk minimal dalam seminggu kita ada 1 kali pertemuan, bagusnya 2 kali, ya. 2 kali dalam seminggu kita ada kajian. Nanti sepakati hari apa, waktunya jam berapa, supaya kita tidak terlalu kosong rohani kita, ya. Nah, kemudian beres waktu sampai jadwal akhir tinggal di Mekah, maka kita melaksanakan tawaf wada. Kalau gelombang 2 berarti tawaf wada ini kita mau meninggalkan Mekah menuju Madinah. Kalau gelombang 1 berarti mau pulang ya ke Indonesia. Jadi tawaf wada ini wajib hukumnya, wajib masuk kategori wajib haji, ya, tawaf wada itu, ya. Nah, kita melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan dengan Masjidil Haram, ya. Kalau yang tawaf ibadah, Tawaf ibadah rukun haji, ya. Ini mah tawaf ketika kita mau meninggalkan kota Mekah, ya. Nah, ini masuk kategori wajib. Itu ya, tawaf wada. Nah, ini apa namanya? Tertib hajinya. Jadi kalau itu 3 kali ya. Mm-mm. Sama umroh. Ya, betul 3 kali. Tawaf umroh, tawaf rukun haji, dan tawaf wada yang mesti dilakukan, ya. Nah, ini tertib haji. Ihram dan hotel, wukuf, mabit di Muzdalifah, jumroh dari Mina, tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahallul tsani. Ya, beres. Betul. Ini sudah ada materi ini. Nah, tawaf wada merupakan amalan terakhir bagi jamaah atau orang yang akan meninggalkan Mekah. Dengan kata lain, tawaf ini disebut juga tawaf perpisahan. Manusia diperintahkan menjadikan akhir amalan hajinya adalah di Baitullah dengan tawaf wada, kecuali hal ini diberi keringanan bagi wanita yang haid. Ini hadis Rasul, ya. Bagi yang haid mah, ibu yang haid itu tidak usah melakukan tawaf. Sebab apa? Tawaf wada harus suci dari hadas. Maka ibu bagaimana caranya? Berangkat ke haram, tapi tidak tawaf. Ibu mah, ya, cukup melambaikan tangan aja dari luar, ya. Cukup melambaikan tangan dari luar sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan, silakan bahasa kita saja, ya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau panggil kembali aku bisa melaksanakan haji atau umroh tahun-tahun berikutnya. Kalaupun tidak, ya Allah, mohon ganti dengan surga. Gitu ya, intinya begitu. Nah, jadi ibu yang tidak haid cukup melambaikan tangan saja dari luar, ya. Nah, dari situ lalu kita menuju ke Madinah kalau gelombang 2. Nah, di Madinah tinggal selama 8 hari. Yang dilakukan adalah sholat wajib di Masjid Nabawi. Nah, ini terkait kenapa 8 hari. Program dari pemerintah itu adalah arba'in, ya, 40 waktu sholat. Nah, mengenai arba'in, Bapak Ibu, ini keutamaan saja, ya, keutamaan saja, abdoliyah saja sifatnya, bukan hal yang wajib, bukan wajib, gitu ya, tapi abdoliyah saja, keutamaan saja. Sehingga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang kondisinya tidak memungkinkan, ya, jangan jadi stres, justru malah jadi sakit nanti, makin sakit, makin parah sakit. Santai saja, gitu kan. Saya mah nggak bisa kan, nggak apa-apa. Itu mah abdoliyah saja. Ya. Tapi bagi yang sehat, ya, dan tidak bermasalah, ya diusahakanlah, gitu kan, ya. Karena ini abdoliyah saja. Hadis. Nanti di sana selain melaksanakan rutin yang arba'in itu adalah
ziarah ke makam Rasul, ya, ke makam Rasul. Kemudian ke makanan pagi, Raudhah, ya. Kemudian ke tempat-tempat yang bersejarah lainnya, seperti di Kuba, yang ke Kuba. Nah, ini ada sebuah hadis kata Rasul, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, bahasa Rasul rumahnya. Kalau kita berarti dari pakaian, ya. Jadi kita kalau mau berkunjung ke Kuba itu sudah dalam keadaan bersuci, berwudu, ya. Nah, lalu berkunjung ke Kuba, ya, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umroh. Ya. Jadi kalau sempat mah kalau sana ingin umroh lagi, gitu, udah 8 hari itu, tak Kuba, itu tiap hari umroh 8 kali. Ya. Nah, cuman kalau yang berdua itu pakai taksi sendiri, asal koordinasi dengan pembimbingnya, dengan tahu-tahu kan. Saya ingin ke Kuba, jadi kalau memungkinkan naik taksi, gitu kan. Nah, kemudian jalan ke Raudhah, ya. Ma bainal qabri wa minbari Raudhah min riyadil jannah. Di antara kuburku, kata Rasul, dan mimbarku ada satu taman dari taman-taman surga. Ini Raudhah, ya. Nah, biasanya ditandai dengan karpet warna hijau. Nah, kemudian di Kuba bersalahnya setelah 8 hari baru jamaah pulang ke Indonesia. Nah, pulang, ya. Nah, nanti penimbangan koper jamaah dilakukan oleh petugas di hotel, ya. Nanti di hotel sebelum pulang, biasanya sehari sebelum pulang, ya, itu sudah dikumpulkan koper besar, ya, sudah dikumpulkan koper besar. Nah, itu ada informasi nanti, pokoknya jam sekian koper sudah disimpan di luar kamar, di depan pintu kamar masing-masing. Nah, nanti oleh petugas diambil, di bawah ditimbang, melebihi. Nah, kalau melebihi kena denda. Ya, wah harusnya 30, ini jadi 32. Yang 2 kilo mana gimana bos? Akalan, kumaha. Pokoknya jangan sampai lebih dari 30 kilo. Yang 2 kilo apa mau ditinggalkan di sini atau bagaimana cara bawahnya gimana? Ibu bingung. Koper tentengan terus bingung, terus mentok, ya. Jadi bawahnya ayo nang beli ini dia baju. Akhirnya kejadian itu 2016 dengan saya pas harus waktu itu mah 32 ya maksimal. Pas ditimbang teh, wah ibu sekelebihan dah, jadi 34 itu sana. Sok beresan tuh, naon itu can lupa itu di sana kita pernah beli di dia. Nih kira tentengan habis barale ya, tentengan juga. Itu kumaha ibu? Bingung kumaha? Dirangkap bu. Si baju akhirnya pulang, genap rangkap. Jadi dulu tapi keras ya. Saya itu pengalaman bu, ada beberapa. Ya, ibu tidak gelas itu mau jalan sih. Jadi gelas ini jalan kecil. Dari 6 lapis kan, bajunya dipakai gitu. Soalnya kan di bawah terus saya nggak beli di Madinah, seperti itu ya. Jadi makanya sekali lagi kalau itu dipertimbangkan juga atau bisa nanti kita kerjasama dengan paket ya di sana. Saya udah mau ingin dipaketkan saja, saya ada ya teman di sana yang ngurus paket di sini. Ada kerjasama. Nah, cuman kalau paket minimal di 20 kilo minimalnya. Bagaimana tuh cara ya, barang-barang saja. So, Bapak Ibu siapa yang paket? Paket. Ada lagi satu alamatnya mau masing-masing, jangan masing-masing kalau begitu. Saya nanti ambil oleh keluarga. Nah, Mama sudah ngirim anu ambil di sini. Nah, bisa kalau bisa lebih duluan bisa paket ya kalau masih lama atau bisa kita duluan paketnya belum ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipakai sebagiannya, begitu saja bisa dipakai bareng-bareng nanti. Nah, kemudian yang beres ya jemaah pulang. Sudah pulang, alhamdulillah ya. Beres. Nah, sekian, terima kasih. Jadi alhamdulillah perjalanan haji dengan terasa ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, proses perjalanan
perjalanan kita mulai dari pemberangkatan sampai ke pulangan. Ya.